aljabar kemarin, oke? Kalau aljabar kan kamu tes 0/0 lalu dimanipulasi aljabar. Kalau ini prinsip pengerjaannya sama. Kamu cek dulu, substitute dulu. Kalau misalkan dirasa nilainya ternyata kamu dapat nilainya 0/0, berarti kamu harus manipulasi lagi. Cuman bukan manipulasi aljabar aja, tapi manipulasi juga trigonometriknya. Trigonometrik itu kan didapat dari apa? Rasio apa sih? Kalian udah belajar trigonometri kan? Apa aja fungsi trigonometri itu? Sin, cos, tangen. Sin itu didapat dari perbandingan apa? Depan sama miring. Kalau misalkan cos itu dapat dari apa? Perbandingan samping dan miring. Itu dari mana? Dari segitiga siku. Ya, jadi awal mulanya itu adalah trigonometri itu adalah dari suatu lingkaran diambil segitiga siku, lalu dicek setiap rasionya, perbandingan rasionya itu menghasilkan apa? Menghasilkan fungsi trigonometri. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke limit trigonometriknya. Berarti kamu udah tahu tentang fungsi-fungsi trigonometri. Ini diaplikasikan ke dalam fungsi limit fungsi. Ya, dengan konsep yang sama. Kan yang namanya fungsi trigono ada grafiknya kan? Yang bergelombang, ini kan? Ya, kalau misalkan tangan kan dia gelombangnya ke atas. Kalau misalkan sin sama cos kan gelombangnya ke samping. Ya, ingat kan? Nah, selama dia punya grafik ya berarti dia punya limit. Fungsinya bisa dilimitkan. Ya, itulah sekarang yang akan kita pelajarin. Fungsinya dalam bentuk trigonometri. Ini ada ketentuannya, ya. Saya nggak akan jelasin dari mana dapat tersebut, cuman ini adalah bentuknya. Kalian cukup pahamin aja dulu, ya, karena waktunya nggak banyak. Oke, mungkin kalian udah belajar di tempat les kalian atau di tempat tambahan belajar kalian lainnya, mudah-mudahan kalian semuanya udah hafal. Ya, dia yang pertama harus kalian lihat adalah limitnya itu x-nya itu menuju berapa? X-nya semuanya menuju 0. Oke, x-nya menuju 0. Dan bentuk umum ini itu hanya berlaku untuk bentuk sin sama tangan. Kenapa? Karena seperti yang kalian tahu, x menuju 0 ketika dimasukin cos di sini, berarti cos 0 itu berapa nilainya? 1. Jadi kemungkinan dia punya nilai. Kalau sin 0 sama tangan 0 kan nilainya berapa? 0 kan? Jadi bentuk mesinnya itu ke sin sama tangan. Jadi ke sin sama tangan. Oke, itu penjelasan sederhananya aja. Oke, nah sekarang kita lihat. Kalau limit x menuju 0 dari sin ax per bx, a sama b nya itu bisa diganti any number, ya, koefisien a sama b, atau dibalik, yang berlaku kebalikannya, atau dua-duanya fungsi sinus, itu hasilnya adalah rasio dari koefisiennya. Oke. Begitupun juga dengan tangen, begitupun juga dengan sin per tangen, sama. Jadi ini mengakibatkan jika saya punya limit x menuju 0 dari sin x per x, ya, itu akan sama dengan limit x menuju 0 dari x per sin x. Hasilnya berapa? 1. Kenapa 1? Karena a sama b nya sama-sama 1. Jadi 1 per 1 gitu. Jadi kalau misalkan dia atasnya sama bawahnya mempunyai koefisien yang bernilai sama, maka nilai limitnya itu dengan bentuk ini hasilnya sama. Contoh lagi, limit x menuju 0 dari sin 3x per 2x. Ini hasilnya berapa sininya? 3 per 2 gitu, ya. Kalau misalkan limit x menuju 0 dari sin 5x per 5x berapa hasilnya? 1. Ya, karena dia sama. Begitupun juga dengan tangan. Kalau tangan berarti limit x menuju 0 dari tangan x per x atau sebaliknya x per tan x, itu hasilnya adalah 1. Oke, sampai sini paham semua? Nah, kita ngomongin trigonometri, berarti kita ngomongin apa? Kuadran. Pastinya kuadran. Kuadran itu ada berapa sih?
ada 4. Di sini berapa derajat? 0. Sini berapa? 90. Ini berapa? 180. Ini berapa? Balik lagi ke sini. 60. Berarti kalau misalnya satu putaran penuh ya. Oke. Nah, kalau misalkan dalam bentuk pi atau bentuk pi dia apa? Ini 0. Ini berapa? Pi per 2. Yang ini? Pi. Yang ini? 3/2 pi. Nah, tuh dalam bentuk kalau yang ini berapa? 2 pi ya. Nah, sekarang kita main konversi. Kalian tahu kan masing-masing nilai sin, tangan, cos di masing-masing kuadran kan tandanya beda-beda. Ya, kalau di kuadran 1, tiga-tiganya masih positif. Sin, cos, tangannya masih. Kalau di kuadran 2 apa yang positif? Sin aja. Kalau kuadran ketiga tangan aja. Kalau yang kuadran 4 cos aja. Sisanya apa? Sisanya negatif. Oke, sekarang kita main konversi. Taruh misalnya saya punya sin 180 derajat min alfa. Ini kuadran berapa? 180 min alfa. Kuadran berapa nih? 2. Kuadran 2. Kenapa? Karena awalnya dari sini kalau dikurang alfa kan berarti dia sudutnya itu kurang dari 180. Betul ya? Nanti kan ke sini kan dia. Berarti dia di kuadran 2. Ketika di kuadran 2 sinusnya nilainya positif. Jadi sin 180 min alfa itu sama dengan sin alfa. Gitu. Karena dia kongruen. Jadi apa yang ada di sini dia nanti hasilnya sama dengan sini. Gitu. Oke? Terus cos. Cos 180 min alfa. Jadinya berapa? Min cos alfa. Tangan 180 min alfa. Berapa? Min tangan alfa. Oke, kuadran 2 itu bisa dinyatakan dalam 180 min alfa atau 90 plus alfa. Tuh. Ya. Jadi bisa ambil konversi dari sumbu X atau ambil konversi dari sumbu Y. Bedanya adalah kalau dia ambil konversinya dari sumbu Y, jatuhnya refleksi, jatuhnya dia pencerminan. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi yang berubah. Bukan ada malah semuanya. Ya, berarti kalau sin nih, misalkan sin 90 plus alfa, dia berarti masih di kuadran 2 kan? Sin itu berubah jadi cos. Karena sin di kuadran kedua itu nilainya positif, berarti dia nilainya positif. Kalau cos 90 plus alfa itu sama dengan min sin alfa. Lagi, kalau tangan 90 plus alfa, maka dia jadi min tangan alfa. Oke, berarti kalau gitu dari sini itu 180 min alfa. Kalau di sini kuadran 3 nya berarti apa? 180 plus alfa. Ini 90 plus alfa. 90 min gak usah, ngapain ngerepotin aja. Baik, kuadran 1 mah gak usah terlalu dikonversi. Yang ini berarti kalau misalnya di kuadran 4 kita pakainya 360 min alfa biar enggak berubah fungsinya. Ya. Kalau yang berubah fungsinya berarti dia pakai 270 plus alfa untuk kuadran 4-nya. Kalau misalkan kuadran 3-nya 270 min. Gak usah dijabarin satu-satu ya, udah pernah kan ini kan. Terus cara penggunaannya kayak gimana? Cara penggunaannya kalau misalkan kita punya sin 120 derajat, jangan sin lah. Kita pakai cos saja, cos 120 derajat. Gimana berarti caranya? Ini kan berarti cosnya di kuadran 2 kan? Kita kan pegang sudut-sudut istimewanya itu di kuadran 1, betul? 0, 30, 45, 60, 90 ya, mestinya. Ya, oke. Berarti kalau cos 120, kita akan konversi dia ke kuadran 1. Kita akan konversi dia ke kuadran 1. Berarti kita mau pakai apa? Bisa pakai dua cara. Karena di kuadran 2 bisa pakai yang 180 min, bisa pakai yang 90 plus. Kita coba yang 180 min dulu ya. Berarti ini cos 180 derajat dikurang berapa? Biar hasilnya 120 60. Ya, berarti ini alfanya kan ya? Berarti
Ini cos berarti minus ya. Berarti minus cos 60. Cos 60 berapa? Cos 60 berapa? Setengah. Jadi min setengah. Kalau misalkan pakainya 90 berarti cos berapa ini? 90 tambah 30 ya? Berarti minus sin 30. Berapa minus sin 30? Min hasilnya harus sama. Ya? Karena dia pakai 90 guys. Konversinya iya, karena konversinya dia pakai yang sumbu Y, bukan pakai yang sumbu X. Kalau pakai sumbu X fungsinya dia akan berubah. Kalau fungsi Y dia akan berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi cos. Tangan, Oke. Ada pertanyaan untuk konversi? Belum ada ya? Oke, sekarang kita main ke identitas trigonometri. Pernah dipakai identitas trigonometri yang paling sering dipakai, yang paling famous itu adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Tuh. Ini adalah yang paling sering dipakai. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Nah, ini bisa menghasilkan dua rumus lagi. Yang pertama, kalau saya mau nyarinya sin kuadrat X, berarti kan cos kuadrat X nya tinggal kita luaskan. Jadi sama dengan 1 min cos kuadrat X. Kalau cos kuadrat X itu sama dengan 1 min gitu. Ya, jadi dari 1 dapat lainnya lagi. Oke. Sekarang kita main ke double angle. Double angle itu yang apa? 2x. Ya, pertama sin 2x. Sin 2x itu rumusnya 2 sin x kali cos x. Ini diambil dari mana? Ambil dari sin ax itu adalah 2 sin setengah ax kali cos setengah ax. Ya, ini double angle untuk yang sin 2x. Cos 2x. Cos 2x itu rumus awalnya adalah cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Ya. Nah, kalian kan udah punya nih rumus ini kan? Sin kuadrat itu sama dengan berapa? Cos kuadrat itu sama dengan berapa kan? Bisa di apply di sini kan? Nih, yang pertama cos 2x ketika cos kuadrat x-nya kita ganti jadi 1 min sin kuadrat x. Berarti jadi 1 min sin kuadrat x ya kan? Cos kuadratnya jadi ini dikurang sin kuadrat x. Hasilnya jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Itu yang pertama. Yang kedua, cos 2x. Tadi kan cosnya udah tuh kita ganti. Sekarang kita ganti sin kuadrat x-nya. Berarti cos kuadrat x dikurang 1 min cos kuadrat x. Nih, cos kuadrat x ditambah kan, diterunin tambah cos kuadrat x adalah 2 cos kuadrat x min 1 tuh. Jadi dari sini kalian dapat yang ini sama yang ini gitu. Double angle yang ketiga itu adalah tangen 2x. Itu dapat dari 2 tangen x per 1 min tangen kuadrat x. Tuh, itu rumusnya. Baru double angle. Ya, ini belum dapat ya kalian? Belum pernah? Belum. Apa? Apa? Pelankan dikit. Pelankan dikit. Slowly. Waktu masih lama. Tapi ini udah bisa sampai sini. Oke, apa harus diulang lagi? Boleh sih. Boleh. Dari mana diulang? Dari sana kan? Dari sini ya, dari identitas trigono kan ya. Identitas trigono. Kalian tahu
identitas trigonometri itu diambil dari kata-kata identitas, biasanya tuh hubungannya sama satu, misalkan matriks identitas, tahu kan matriks identitas yang I1001 ya, dia itu matriks identitas itu adalah ketika matriks yang dikalikan sama matriks identitas itu hasilnya adalah matriks itu sendiri, jadi determinannya satu. Nah kalau ini identitas trigonometri adalah biasanya fungsi-fungsi trigonometri yang ketika dijumlahkan itu hasilnya satu. Ya, oke. Terus, nah ini jadi salah satu. Ini sebenarnya banyak. Jadi ada yang tangan, ada yang second. Tapi biasanya nggak umum keluar. Dan saya udah lupa. Jadi daripada saya salah, biasanya kepake ini. Sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nah ini kan, kalau ini kan tinggal pindah ruas ya. Ya, yang ini pindah ruas, jadi kalian bisa explore sendiri. Jadi di sin kuadrat x ini tuh plus cos kuadrat x nya pindah ruas. Kalau pindah ruas kan berarti ya opposite kan, ya. Makanya kalau pindah ruas jadi opposite sign. Oke. Nah, ini juga sama apply-nya. Nah ini double angle. Ya, fungsi itu kan beda sama aljabar. Kalau aljabar kan biasanya kita bikinnya any number, real number biasanya kita masukin x-nya. Kadang kalau misalkan di double angle itu semua angka yang dimasukin ke fungsi trigonometri itu biasanya dalam radian atau dalam degree, ya, dalam sudut gitu. Nah, disebutnya adalah double angle. Yang dimaksud double angle adalah nih si x-nya nih dia dikali 2, misalkan 120 kah, atau misalkan 120 kan berarti 2 dikali 60, 90 berarti 2 dikali 45. Ternyata ada hubungannya antara yang single degree sama yang double antara yang single angle sama yang double angle itu ternyata ada hubungannya. Inilah hubungannya gitu. Ini adalah rumusnya ya. Kalau kalian tanya saya itu dapatnya dari mana, panjang lagi nanti ceritanya. Karena ini cos 2x itu didapatnya nanti dari rumus yang bakal saya jelasin di sini. Ya, jadi sementara kalian lihatin dulu aja. Ini rumusnya seperti ini, kalian pahami dulu aja. Karena terbatasan waktu. Ya. Which one? Semua x itu. Dari semua x. Ini x ini. Ya, biru. Nah, Itu X. Iya, sekali dari Kita di bracket kan. Sin 2X kali sin 2X 2 sin 2. mana. Ini. Bawahnya berapa? Ini. Bawahnya berapa? Ini. Bawahnya lagi. Ini. Nah itu berarti kali. Itu sama dong. Enggak, kali-kali. Ah, Nih, dari sini. Kan rumusnya ini, cos kuadrat x min sin kuadrat x kan. Si cos kuadrat x-nya kita ubah jadi ini. Oh. Jadilah dia. Iya ya. Kan ini masih ada min sin kuadrat x yang masukin di sini. Oke. Oke. Ya, jadi kan ininya 1, ini min kan? Min sin kuadrat x dikurang sin kuadrat x berapa? Min 2 sin kuadrat x. Jangan sin pangkat 4. Ya. 2 min 2 sin kuadrat Ada x. siwur Mas. Sin x tambah sin x berapa? 2 2 sin x apa sin 2x? sin 2 sin Sin x ditambah sin x berapa? sin 2x sin 2x 2 sin x tadi. Sin 2x atau 2 sin x. Atas atau bawah? Bawah. Kenapa nggak atas? Kalau 25 kan? Alhamdulillah, tahu paham ya. Yang ini jangan lagi ada sin 2x, oke? Ya, jadi ini juga sama. Min sin kuadrat x dikurang sin kuadrat x adalah min 2 sin kuadrat x, bukan sin kuadrat 2x. Oke? Saya ya. Apa? Ya. Oke, yang ini sama. Tapi kalau yang pertama kita ubahnya cos kuadrat x, yang kedua yang kita ubah adalah sin kuadrat x-nya. Kita ubah jadi 1 min cos kuadrat. Boleh tinggal buka bracket aja. Dapat yang ini. Kalau ini udah ini 2 tan x 1 min tan kuadrat x aja. Oh ya. Oke, dah. I love math.
Kita belum masuk ke example ya, Semua mindset. masih formula. Mindset itu adalah apa itu mindset? Kalau mindsetnya gampang. Bahasa Mindset guys. mindset. Ada yang udah gila tuh. Kira-kira kata mindset kan. Ilernya ketarik ke belakang. Ini jauh, Shay. Ini jauh. Baru nyampe tadi. Oh, itu baru nyampe. Good. Lucu gitu bluetooth. Kok penjumlahan? Penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini aja ya. Saya harus ngapus lagi. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Oh my god. Pengurangan. Ya, udah siap belum? Udah siap lanjut belum di sini? Oke. Kamu sejawat. Sejawat, masih Jawa. Sejawat? Itu jadi harus sejawa. Lu aja sibuk sama Jawa. Jadi kan kita Jawa. Jawa atau Betawi? Jawa East ada nggak sih? Jawa East. Udah. Jawa Selatan ada Jawa Selatan. Biasanya ini gue datang masih ada kosong ya. Iya, lu partai selatan. Gue Jawa Selatan aja. Recall memory. Sudah pasti dulu. Masuk. Beneran? Masih banyak kan? Makanya nggak pernah dipakai. Thanks bro. Pokoknya namain dia. Besok gue di rumah gue di. Iya, gue subscribe. Jangan lupa subscribe ke YouTube Talita ya guys. Apa namanya? Katanya kalau lu nonton Talita dia Robot. ngerekam ini tiap 2 menit dikasih ikan. Ini gua video. Gua masuk dong. Masuk. Halo guys. Oke. Sini ya sekarang. Penjumlahan sama pengurangan sudut sama penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Kalian harus tahu bedanya di mana. Kalau misalkan penjumlahan sama pengurangan sudut, berarti yang dijumlah ataupun yang dikurangin itu adalah yang ada di dalam fungsi trigonometrinya. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan trigonometrinya berarti fungsi trigonometrinya yang dioperasikan. Ya, itu bedanya. Nah, yang ini isinya pengusuhan ya. Sin X tambah sin Y itu adalah sin cos plus cos sin. Singkong. Ya, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Kalau misalkan dia penjumlahan, dia addition, berarti penghubungnya juga addition. Kalau dia pengurangan, berarti di sini juga summation. Bisa lah. Jadi ikutin apa yang ada di dalam fungsi. Oke. Yang sekarang yang cosnya itu adalah cos sin. Itu makanan ya? Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Bedanya sama yang di atas adalah kalau misalkan X plus Y di sininya minus. Kalau dia X min Y di sininya plus. Kebalikannya. Kadang ngapalinnya tuh dulu kalau misalkan sin dia fungsinya silang tapi dia operasinya enggak. Kalau misalkan cos dia fungsinya enggak silang tapi operasinya yang silang. Ngerti nggak? Maksudnya fungsinya silang tuh ini kan sin X plus Y, sin cos cosin silang digabung. Oke, tapi operasinya itu ngikutin. Ya, kalau misalkan cos dia nggak silang, cos sama cos sama sin. Tapi operasinya yang silang.
Aplikasinya yang mana? Understand. Itu kocak plus minus. Kalau dia X plus Y, di sini dia bukannya minus. Minus subtraction. Kalau dia X min Y, berarti dia plus cos X cos Y plus. Oh, iya iya. Emang apa Ben? Kan itu ketemu nanti. Pikirkan secara logika. Pikirkan secara logika. Nah, ini juga sama. Mulai deh. Ini si Palen rusuk, Cok. Ini apa? Kebanyakan gula. Ini aja lewat. Yang tidur ya, yang tidur. Jangan. Mau gua air mana? Gue masih ingat tau, guys jangan tidur ya guys. Yang tidur saya nggak mau ulang apa. Pokoknya saya ngejelasin cuma sekali doang kalau dia tidur. Guys, jadi ya Guys, guys. kan ada yang tidur ya guys. Udah 5 menit kemudian. Meme apa ya? Meme apa itu? Jadi ya guys, respect the teacher guys. Dia ngomong kayak gitu ya terus tidur. Sendiri dia tidur habis itu. Teler langsung dia. Ngomongnya serius banget ya guys. Guys, jadi nanti jangan ada yang tidur ya. Nggak perlu. Pokoknya jangan. Pokoknya jangan. Oh kenapa? Ada deh. Di situ Tidur. Pulas pula. PTW ini seru ya. udah pulas deh berarti kalau nggak ini. Lebih ke sini. Padahal kalau kalian presentasi atau kalian event atau itu kita gurunya ngeliatnya ini ya apa semangat gitu. Tapi kalau gurunya udah nyiapin bahan kaliannya malah tidur. Deep banget. Jaket merah tuh. Acau banget itu. Bentar lagi nengok ke teler. Oke, kita lanjut ke sini ya. Sin X tambah sin Y. Sin X min sin Y ini saya udah kelompokin biar kalian nanti lihat polanya gampang. Kalau sin X sin Y itu berarti dia berarti 2 sin cos. Kalau sin X min sin Y dibalik 2 cos sin gitu ya cara ngambilin itu. Nah ini isiannya di sini ini setengah X tambah Y, ini setengah X min Y, ini setengah X plus Y, ini setengah X min Y. Jauh banget. Kenapa? Kali semua di multiplication yang kali ini. Oke, itu yang sin. Jadi bedanya sin cos, kalau sin min sin berarti cos sin. Dibalik ya. Sekarang kalau cos plus cosnya ada yang plus ada yang minus. Nah kalau yang ini cos plus cos itu hasilnya juga 2 cos cos. Ya jadi fungsinya sama. Kalau Kus-kus. Kus-kus kan makanan saya. Ini Makanan apa? Ya, kus-kus. Kalau yang ada gua gitu sih Pak. ini yang ntar dulu ya, ntar kalau kaliannya susah kalian minta ulang lagi, saya juga capek kalau misalnya, tapi kalau kalian bercanda terus saya juga capek. Udah apa namanya, kalian emang menerima pelajaran tapi kan saya juga ngasih pelajaran ya. Harusnya tadi enak-enak aja kan, karena kalian jadi saya males. Nah nih kalau misalkan nih 2 cos berarti di sininya minus 2. Kalau misalkan dia minus berarti minus 2 sin ini ya, sorry. Kita pakai biru aja. Minus 2 sin ya. Nah buat isiannya sama. Ini setengah X plus Y, ini setengah X min Y, ini juga setengah X plus Y, ini setengah X min Y gitu. Ya jadi kalian nanti ngapalinnya nggak usah empat-empatnya, kalian lihat polanya aja. Jadi ngapalin satu dapat satunya lagi dan seterusnya ya. Oke. Ya kira-kira ini yang
amunisi yang bisa kalian pakai ketika kalian nanti ngerjain limit trigonometri. Ya. Jadi kasih tahu ya sama kalian, guru itu kalau lagi nulis di sini membelakangi kalian itu mendengar semua omongan kalian sekecil apapun. Jadi kalau misalkan gurunya memutuskan untuk diam dan tidak memberikan reaksi apapun, sebenarnya gurunya menurut di dalam. Cuman karena pengen bikin suasana belajarnya nggak terlalu ini aja. Nah, saya kalau masih santai tenang aja. Saya juga orangnya suka bercanda kan sama kalian kan. Tapi kalau kalian ada keterlaluan di situ saya harus stop. Kita saling jaga mulut masing-masing kalau udah sore. Tempatnya tuh nggak boleh diubah-ubah ya Seda? Kan itu kayak udah pasti 2 sin setengah x plusnya, terus cos setengah x minnya, nggak boleh cosnya dulu baru 2 sin gitu Seda. Iya kan dia masing-masing punya sinnya itu dia bawa fungsinya yang ini. Kalau kamu balik berarti yang cos juga harus balik ke sini. Karena dia berkalian sebenarnya bisa aja jadi 2 cos sin. Cuman si fungsinya itu kamu harus ikutin ini karena si x min y itu punya si cosnya. Jadi kamu mau bikin tuh jadi dua-duanya 2 kosin, tapi kamu bedain si fungsi dalamnya itu. Jadi kalau misalkan si x, karena sin x min sin y, kamu pakainya 2 kosinnya, tapi kosnya itu punyanya x plus y. Kalau sin x plus sin y, kamu bikin jadi 2 kosin juga nggak masalah. Cuman kosnya si sin x plus sin y itu punyanya si setengah x min y itu. Jadi isinya harus tetap ngikutin fungsi trigonometri. Hah? Thank you Seda. Menunjukkan nol dari Itu tuh nggak perlu disesuaikan. Yang penting si x min nya lu bawa. 1 minus cos x. Kayaknya gue nggak bisa. Kita coba example ya. Saya hapus ya. Coba dulu. Ini example-nya Seda. Ini example-nya Seda. Ya, Oke. kita coba ya. Ini nomor masih ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pertama nomor 1. Kalau nomor 1 berarti kamu bisa langsung lihat apa? Lihat teoremanya ya. Lihat bentuk umumnya. Ya kan? Kita pakai yang nomor 1 kan? Sin AX per sin BX. Ya kan? Ini sudah memenuhi semuanya kan? Memenuhi persyaratannya limit X menuju 0 dari sin 5X per sin 3X. Jadi kita bisa langsung pakai bentuk umumnya. Jadi hasilnya berapa? 5 per 3. Oke, good. Nomor 2. Limit X menuju 0 dari X tan X per 1 min cos 2X. Nah, sekarang kita cek dulu. Kita substitute dulu. Kalau dimasukin 0 ini hasilnya 0 per 0 apa enggak? Atasnya udah pasti 0 ya, karena ini X dikalikan X, X nya 0 kan 0 berarti atasnya. Bawahnya
Cos 0 1 kurang 1 0 ya. Jadi dia 0/0. Karena kita harus ekspansif, harus manipulasi bentuknya supaya nanti ketika disubstitute dia tidak 0 atau bisa mengikuti teorema ini. Oke, yang harus pertama kali kamu kerjakan dilihat dari situ kira-kira apa? Apa yang perlu kamu rubah dari situ? Cos 2x. Kenapa yang dirubahnya cos 2x? Karena bentuk umumnya nggak ada untuk cos, ya. Jadi kan yang ada kan tangan sama sin kan? Kita coba ubah si cos 2x nya jadi ada sinnya. Berarti kan masuk ke rumus yang ini kan? Yang kita pakai rumus 1, rumus 2, apa rumus 3? Yang 2 kenapa? Karena dia punyanya sin doang, nggak memunculkan lagi cosnya, ya kan? Jadi kita ubah nih di sini limit x menuju 0 dan x dikali tangan x per 1 dikurang, nah cos 2x nya 1 min 2 sin kuadrat x. Oke, sampai situ limit x menuju 0 dari x dikali tan x per 1 dikurang 2 kurungnya dikurang 1 min ketemu min plus 2 sin kuadrat x. Ini habis kan? Ya. Oke, berarti limit x menuju 0 dari x dikalikan tangan x per 2 sin kuadrat x, ya. Sin kuadrat x itu kan bisa kita ubah jadi sin x dikali sin x, bisa kan? Nah, karena ini perkalian semua, jadi kita bisa pisahin, ya. Kita bisa pisahin. Ini kan 2 nih, 2-nya kan berarti kan bentuknya sebenarnya koefisien, jadi bisa kita keluarin setengah di sini. Oke, 1/2. Sisanya tinggal x tan x per sini sin x, di sininya sin x. Ini bisa diputuskan, gitu kan? Dan berarti x per sin x berapa? Nih, 1 kan? Jadi di sini setengah dikali 1, limit x menuju 0 dari tangan per sin. Nih, 1 juga kan? Nah, berarti hasilnya adalah second. Nah, gitu. Harus hafal itu ya. Yes. Kita sama teoremnya gitu. Enggak, apa iya? Harus apa iya? Kamu nih, kalau saya ngapalinnya, kalau yang ini kan udah pasti ya, maksudnya gampang sih 2x tinggal 2 sin x cos x. Kalau ini saya ngapalinnya cuma yang cos 2x doang. Nanti yang ini itu bisa didapat dari sini, asal ini hafal gitu. Jadi kamu nggak usah ngapalin satu. Pahamin dapatnya dari mana? Kamu masukin bentuk yang lain ke bentuk yang baru, jadi nanti dapat lagi bentuk yang baru gitu. Ini juga cara ini kan kalau mau dijabarin semuanya ini kan harusnya ada 4 rumus, ya kan? Sin x plus y sama sin x min y. Cuman kan kalian bisa ngerti polanya, patternnya itu dia seperti apa. Gitu. Dan cari tentang kebutuhannya, itu yang paling penting. Karena ada yang nanya dari kelas sebelah, kenapa limit trigono itu dianggap paling susah? Menurut kalian kenapa? Apa yang paling bikin susah? Kalau limit aljabar susah nggak? Tinggal faktorisasi, kalau nggak dikonjugat ya kan? Paling yang kamu pakai cuma 3 itu kan. Cuma kalau limit trigono, kamu bisa kemungkinan pakai conjugate, kamu bisa kemungkinan pakai factorization, plus kamu harus hafal semuanya ini, plus kamu harus tahu mana yang kamu pakai buat dapetin apa yang kamu mau. Itu yang susahnya. Ini kamu udah hafal semua nih, tapi kamu nggak ngerti cara makainya, ya sama aja. Gitu ya. Oke, next kita ke nomor 3. Nomor 3 di sini ya. Nomor 3 itu apa sih? Limit x menuju 5 dari 4x min 10. Ya, 4x min 10 sin x min 5 per x kuadrat min 25.
Udah pasti ya, karena ketika kalian masukin ke penyebutnya dia 0 kan? Iya. Ya, 25 min 25 kan 0. Oke, sekarang kita baru mulai masuk ke penyelesaiannya. Limit X menuju 5. Apa yang harus kalian lakukan dulu pertama? Yang harus kalian lakukan dulu pertama apa? X kuadrat min 25 nya difaktorkan. Perfect square berapa? X plus 5 X min 5 bawah atasnya 4X min 10 sin X min 5. Nah, berarti limit X menuju 5. Ini kan perkalian lagi, sama kan bentuknya kayak yang tadi, bisa dipisah-pisah kan. Jadi 4X min 10 per X plus 5 dikali sama sin X min 5 per X min 5. Gitu kan. Jadi kita bisa selesaiin satu-satu. Ini limit X menuju 5 dari 4X min 10 per X plus 5. Yang ini limit X menuju 5 dari sin X min 5 per X min 5. Nih, yang bisa kalian lakukan ini kan X menuju 5. Sedangkan kan kita butuhnya apa di sana? X menuju 0 kan? Ya kan? Biar bisa kita pakai teoremanya kan? Biar bisa kita pakai bentuk umumnya. Berarti untuk manipulasi yang ini, si dia nih limit X 5-nya itu bisa pindah lurus ke sini. X min 5 menuju 0. Tuh bisa. Ya. Jadi sin X min 5 per X min 5. Ini kan sama aja kayak limit. Kalau X min 5-nya sama dengan P, berarti P menuju 0 dari sin P plus P kan? Hasilnya berapa? 1. Gitu. Oke. Ya. Bisa kan? Nah ini sekarang limit langsung disubstitute aja. 4 dikali 5 dikurang 10 per 5 tambah 5 20 min 10 per 10. Berapa? 10 per 10 1 hasilnya? Ya. magic. Ada sound effect. Itu gua ke video. Enggak. Ini bukan manipulasi ya. Ini emang kayak gini. Enggak kan maksudnya itu emang caranya kayak gitu. Terlalu maksa. Keren bagus. 5 tuh hasilnya 1. Mau Iya. sin berapapun per berapapun itu 1. Kalau misalnya kos sama tan berlaku kayak gitu juga nggak sih? Enggak, kos enggak. Tangan iya. Tangan iya. Itu tuh. Sin sama tangan aja. Buat yang bentuk umum itu sin sama tangan. Tuh, pokoknya kalau misalnya sin sama tan sama Dan nomor 4. Dikit lagi, bertahan. Bertahan. Ya. Nah, dikit lagi sudah jam 3. Sabar. Sabar ya, tahan dulu. Next, ke 4. Kalian pikirnya jangan terlalu kompleks. Limit X menuju 0 dari tangan X. Ini kan tangan X min sin X per X kali cos X. Kira-kira apa yang mau kalian lakukan? Ganti Udah kosnya lagi. pasti 0 per 0 ya. Udah pasti 0 per 0. Karena ini 0 dikali cos X. Terus lagi Kirim sin lagi nggak? di Di kosnya. Pengusaha. cosnya kita punyanya cos 2X, Oh iya. bukan cos X. Ini bagaimana? Yang paling gampang apa? Paling gampang adalah pisahin ya. Ini kan misalkan nih 2 min 5 per 3 itu kan bisa jadi 2 per 3 min 5 per 3, betul? Betul. Ya kan? Jadi kamu bisa misahin jadi tangan X per X kali cos X. Oke? Dikurang nih minus sin X per X kali cos X. Ini harus sama penyebutnya, ya kan? Matematika. Sampai sini? Oke? Masya Allah. Oke, masih ya. Masih oke. Terus habis itu sekarang ini limit X
menuju 0 dari tangan X per X kali cos X. Kita satu-satu deh penjajahnya. Ini dulu, Min. Ini tuh berapa? Sin X per cos X itu tangan. Jadi dia tangan X per X. Baru tahu? Baru tahu? Allah. Sin itu 1 per Cos. coseka X. Ya, terus cos itu adalah 1 per secant X. Kalau tangan sin X per cos X. Kalau kotangan Masya Allah. kebalikannya, cos X per sin X. Jadi kira kita lagi pakai bahasa alien. Sin Ini lagi ujian. Tahu jawabannya apa? Cos X tangan X sin X per 1 kali limit X menuju 5. Oke, sekarang kita kerjain yang ini dulu. Tangan X. Limit X menuju 0 dari tangan itu kan kita ubah ya. Jadi sin per cos ya. Sin X per cos X per X kali cos X. Nah, Ya kan? Ya kan tangannya dirubah kan? dirubah jadi sin per cos. Oh, iya itu yang iya. Tangannya dirubah jadi sin per Oh, cos. oke. Oke, sudah. Oke. Terus sampai kayak gini diapain? Dicoret. Cosnya. Tannya sama dengan 1. Cosnya bisa dicoret ya, tidak Tan cosnya. X per X-nya sama dengan 1. Sin. Oh, ini di bentar. Ini kan jadi gini, sin X per cos X itu dibagi X cos X per 1 gitu kan ya? Ya kan? Berarti sin X Gak usah oh iya. per cos X dikali 1 per X dikali cos X. Betul? Betul. Betul ya? Jadi hasilnya adalah sin X per X kali cos kuadrat X. X. Sampai sini oke? Enggak. Nih ini bentuk ini saya udah ubah ke sini. Gimana? Jadi gitu kan? Jadi ini kan sin X per cos X dibagi X cos X, betul? Oke. Berarti kan sin X per cos X dibagi X cos X per 1 kan? Iya. Karena kan dia nggak ada menyebutnya berarti per 1 kan? Oke. Kalau misalkan pembagian pecahan itu kan bisa jadi perkalian kalau fungsinya dibalik, pecahannya dibalik kan? Jadi 1 per X cos X, betul? Pecahan, kalau pecahan itu dikali berarti apa? Atas kali atas, bawah kali bawah, betul? Sin X kali 1 cos X dikali X cos X, cos kali cos, cos. Oke, terus bisa kan? Ya, ini saya kayak gini, oke? Ini mah udah ketemu nih. 1. Tangan X udah ketemu kan? 1 kan? Ntar dulu itu, kita selesai yang ini dulu. Saya udah hapus ya, masih panjang. Wow. Obat apa? Obat-obatan boleh. Nah tuh, sedia ini jengkol game kalau mau dah. Belajar enak tuh. Max boleh. Apa lagi tadi? Kita sampai mana tadi? Nah ini tuh. Ya berarti limit bisa kita ganti ya berarti ya limit X menuju 0 dari sin X per X kali cos kuadrat X itu ya dikurang 1. tangan X per X-nya dulu. Nah, di sini cos kuadrat X-nya itu bisa kita gini, betul? Ya, dikurang tangan X per X. Ini dikurang kan ya? Berarti gini ya.
Nah, ini limit lah ya, ini seterusnya. Ini bisa apa? Tangan ya. Berarti tangan X per X dikali 1 per cos X min tangan X per X. Di awal udah kayak gitu. Apa? Di awal bisa kayak gitu kan? Data X per X cos X kenapa harus kita ubah terus balik lagi ke situ? Mana? Itu yang baris ketiga, yang baris ketiga kan data X per X. Iya ya. Astagfirullahaladzim. Dan tadi saya bilang, ya perasaan di kelas sebelah nggak seheboh ini. Heboh banget. Ya sudah lah ya. Dapat ilmu yang ini lah ya. Nah, berarti limit ini berapa? Satu per cos X berapa? 1 per limit X menuju berapa? 0. Berarti 1 Per 2. per cos 0 dikurang tangan X 1. Berarti ini berapa? 1 kali? 1. Min 1 hasilnya berapa? Berarti emang ada jawabannya, Cire? Puyang-puyang ini kan benar itu jawabannya. Jawabannya berarti. Ini Masukin aja. ini ya, harusnya dari sini ke sini Iya, gitu. iya, iya. Lupa saya benar. Jadi Oh iya benar. Puyang sendiri perasaan kata, perasaan saya nggak baca ini. Terakhir yang bawah. Yang bawah. Oke. Aduh. Betul. Bener ya. Yang Itu bawah. kan ada tulisannya. Terakhir. Kalau lu Terakhir pegangan terakhir. Jangan guys. Limit X menuju 0 dari setengah dikurang sin X per X min pi per 6. Ini salah, X menuju pi per 6 nih kayaknya. Salah, ini X menuju pi per 6. Nah, nih. Yuk, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan pertama? Sabar dulu ya. Jadiin P bawahnya. Hah? Jadiin P apa? P ini kalau pelajaran dari kelas 11 berarti. Ah, iya bener kan? Iya P apa tapi? P apa kayak tadi tuh yang tambahan ini kan X sama dengan pi per 6. Kalau itu kan Oh ini. Ya. Oke. Iya betul. Koman. Berarti pertamanya limit X nih pi per 6-nya pindah ke sini. Pindah. Menuju 0 kan? Ini udah pindah sini. Setengah min sin X per X min pi per 6. Ingat sama nih? Ya kan? Kita misalin kayak tadi. Berarti P sama dengan X min pi per 6. Berarti kalau ini kalau dipindahin luas berarti X-nya dapat berapa? Plus M. P plus plus pi per P-nya nggak ada garis tuh. P-nya nggak ada garis. P-nya nggak ada. P-nya. Oh, P. oke. Gini kali ya, biar enak ya. X harusnya kan? X min pi per 6-nya kita misalin P gitu ya. Jadi dapat X itu dipindah luas jadi P plus pi per 6. Sampai sini oke? Oke. Nah, ini berarti kita ubah jadi apa? P. Berarti limit P menuju 0 dari setengah min sin berapa nih X-nya? Ini aja pi per 6 tambah P. Itu kan? Per P ya kan? Nih, yang kan kita ubah. Nah, terus apa lagi? Terus gimana lagi? Sama dengan limit P menuju 0. Ini bisa dioperasikan kalau apa? Kalau setengahnya itu kita ubah juga dalam bentuk sin. Ya kan? Sin setengah berapa? 30 tuh pi berapa? Pi per berapa? Pi per pi per 6. Berarti sin pi per 6 dikurang sin pi per 6 plus P per P. Ini apa? Sin min sin. Cara
tadi. Tadi yang saya udah kasih tahu. Sin dikurang sin. Apa rumusnya? 2 cos setengah X-nya apa? Pi per 6 kan? Y-nya apa? P plus Pi per 6 plus P. Oke, berarti yang ini X plus Y kan? Maka Pi per 6 tambah Pi per 6 tambah P. Gitu, betul? Ini X, ini Y-nya. 2 cos sin. Sin setengah Pi per 6 dikurang Pi per 6 plus P, gitu kan? Nah, per P. Perkalian semua nih udah. 2 ini bisa kita keluarin ya. 2 limit P menuju 0 dari cos setengah Pi per 6 tadi berapa? 30 tambah 30 berarti 60 tuh 180 per berapa? 3, berarti Pi per 3 tambah P, gitu kan? Sin habis ya nih, min 1 berarti min P, berarti min setengah P per P. Sampai sini oke? Oke kan nih? Oke ini ya. Sama dengan ya? P-nya berapa tadi? Ini nggak kelihatan ya? Kelihatan dari dulu, cerna dulu ya. Belum lagi saya menit. Pi per 6 min Pi per 6 ini kan dikurung nih plus P kan? Ya, Ini kan di buka kurungnya minus, habis kan? habis. Min kali P, min Min. P kali setengah, min setengah P. Dah, dan udah selesai. Ini P menuju 0, cosnya kan nggak ada bentuk umum kan? Jadi kita biarin aja cos setengah kali P per 3 tambah P sin min setengah P. Nah si P nya ini kita pindahin ke sini aja, bisa kan? Kan perkalian. Kan perkalian. Kenapa pindahnya ke sini? Biar dapat bentuk umumnya. Dapatnya berapa jadinya ini? Hasil limitnya min setengah, ya kan? Iya. Min setengah per 1 kan? Iya. Oke. Yang ini kali 2. Nah ini balik-balik begini. substitut setengah dikali Pi per 3 tambah 0. Berarti setengah kali Pi per 3 tadi berapa? 60. 60. Ya 60 bagi 2 30. berarti cos 30. 30. P-nya Saida? Kayaknya kemana sih? Ah, P-nya mana? Itu plus P. Kan P-nya substitut 0. Oh. Nih, yang kan P menuju 0 kan? Ya, aman, Pakai substitut. Ini substitut. Ini bentuk umum yang limit digono. Terima kasih ya notes-nya Saida. Nah, ini dah. Ini kan tinggal perkalian nih. Coret kan? Jadi min cos 30. Berapa min cos 30? Min setengah akar 3. Iya. Oke. Hebat. Keren banget. Salah kalau Ah,